Ya, oke, Bapak Ibu, saya mulai share presentasi saya. Nah, itu kita masuk lagi di logo KineMaster yang warna orange itu ya. Oke. Saya akan buat yang baru saja, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi sudah sempat membuat kita ada project gitu ya, kita menyebutnya project pembuatan video, itu akan sudah muncul. Nah, sekarang saya mau bikin baru lagi. Nah, baru itu kita klik tanda plus, lalu kita pilih lagi rasionya 16:9. Nah, ini yang baru. Saya akan contohkan, saya sudah ada download video background animasi yang dari internet atau dari YouTube. Nah, ini mungkin saya bisa kasih contoh ini. Nah, biasanya kalau kita klik mungkin ada peringatan-peringatan seperti ini, tapi tidak apa, kita pilih aja, klik pilih. Lalu kita juga bisa menambahkan animasi background animasi yang lain, misalnya yang pantai ini. Lalu yang ini misalnya ya, saya ada 3, lalu saya klik di ujung atas tanda OK. Nah, itu adalah background animasi yang saya sudah download dari internet, dari YouTube. Ini kalau saya putar, animasinya seperti itu. Nah, itu ada sedikit gerak-gerak gitu ya, ada gambar awan yang bergerak. Jadi kalau anak SD, anak TK itu akan eye catching, akan sangat senang lihat tampilannya yang berwarna-warni. Nah, lalu masuk ke yang kedua, itu gambar pantai. Nah, itu seperti itu, lihat daun-daunnya bisa gerak-gerak, itu juga animasi. Dan yang ketiga adalah kita masuk di background yang warna hijau. Oke. Nah, sekaligus saya akan demokan, kalau misalnya kita sudah memasukkan satu background, lalu kita lihat misalnya tadi kan yang hijau ini, yang depannya saya agak kurang saya kurang suka misalnya. Saya mau langsung yang masuk mulai di rumput-rumput, itu kita bisa langsung klik di videonya itu, lalu muncul tanda kuning tadi, artinya itu yang sedang terpilih. Lalu di fasilitas yang kanan atas itu ada gambar gunting ya Bapak Ibu, kita klik gambar gunting, lalu ada pilihannya, mau pangkas ke kiri, atau pangkas ke kanan, atau bagi. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu antara pangkas ke kiri atau pangkas ke kanan, bisa saja Bapak Ibu untuk aman langsung dibagi saja, jadi itu seperti digunting. Nah, langsung terpisah antara yang ini, nah, yang ini dengan yang sebelahnya. Nah, kalau yang di depannya itu tidak butuh ada gambar tempat sampah gitu ya, tong sampah di sebelah kiri, kita tinggal klik saja, lalu akan terhapus. Nah, coba saya undo dulu, saya undo lagi. Sekarang kita coba yang waktu kita menggunting, ya, cut gitu. Sekarang kita coba pangkas ke kiri, apa yang terjadi? Nah, pangkas ke kiri ternyata betul yang sebelah kirinya yang hilang. Ya, saya undo lagi. Sekarang saya coba lagi. Nah, ini garis merahnya itu harus ditempatkan di mana kita akan menggunting, gitu ya, menggunting filenya. Coba sekarang saya akan klik yang pangkas ke kanan. Waktu saya klik pangkas ke kanan, maka yang kanan yang akan hilang. Padahal saya salah, gitu ya. Nah, kalau salah itu ada gambar simbol undo itu. Nah, yang saya klik itu adalah untuk membatalkan perintah, ya, nggak jadi. Nah, kalau kita ragu-ragu, kita bisa gunting yang bagi saja, bagi di playhead, lalu kita klik yang tidak butuh, lalu kita klik simbol tempat sampah. Nah, lalu ini background yang di tengah ini, yang gambar pantai, ini kan durasinya sangat kecil sekali. Kalau ini formatnya gambar, kalau gambar seperti tadi yang contoh warna hitam, gambar yang putih ada hati-hatinya, itu kita bisa
durasinya kita bisa panjangkan karena itu gambar tidak bergerak. Tapi kalau animasi itu sudah paket gitu ya, sudah satu durasi. Nah, gimana caranya kalau saya ingin gambar pantai ini durasinya cukup panjang, berarti saya akan tambahkannya caranya kita masuk di media. Nah, Bapak Ibu di sini kalau Bapak Ibu lihat ini yang saya klik itu media, ya. Media itu adalah wadahnya begitu. Nah, kita cari, jadi wadahnya itu nanti bisa gambar, bisa video, kita balik lagi ke video. Lalu saya cari yang gambar pantai tadi. Nah, kita bisa ulang sampai beberapa kali kalau memang kita butuh durasinya cukup panjang. Lalu, karena ini kan berpindah-pindah ya. Coba ya, kita lihat dulu perpindahannya apakah dia itu halus atau tidak. Nah, ini puji Tuhan ini halus sekali ya. Sampai tidak terlihat kalau gambarnya berpindah. Kalau itu sebenarnya ada media-media lain di sampingnya karena ini halus. Tapi kalau misalnya yang tidak halus itu contohnya begini. Ini kan kontras sekali ya. Kontras sekali dari yang warna biru ini langsung masuk. Nah, masuknya itu seperti tiba-tiba gitu. Masuknya itu kurang halus, kurang smooth gitu ya. Nah, biasanya kalau saya ini juga banyak dilakukan oleh oleh editor-editor yang biasa editing video ya. Kita kasih transisinya itu kita pilih yang klasik, lalu crossfade. Crossfade itu maksudnya adalah yang gambar lama akan lama-lama hilang, lalu gambar baru akan pelan-pelan muncul. Nah, ini seperti ini. Lihat perbandingannya. Nah, seperti itu. Nanti durasinya di transisinya itu juga bisa dipilih. Mau cepat transisinya, atau mau agak lambat, atau durasinya seperti apa, itu bisa dipilih di angka-angka itu. Begitu ya. Nah, saya demokan ya. Saya ulangi yang tanpa transisi, Bapak Ibu perhatikan perpindahannya. Ini tanpa transisi. Nah, itu kan macam tiba-tiba gitu ya. Lalu yang diberi transisi crossfade. Tapi durasinya mungkin agak cepat ya. Agak cepat. Nanti kita akan lihat perpindahannya. Nah, itu seperti itu ya. Tapi kalau sinyalnya agak kurang bagus mungkin juga seperti tiba-tiba ya di tempatnya Bapak Ibu. Tapi di tempat saya smooth. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang atas ini yang tadi kita sudah masukkan background, ini adalah media, menyebutnya adalah media atau wadahnya. Lalu kita bisa tambahkan, seperti tadi kita mau tambahkan teks misalnya ya, kita tambahkan teks, itu kita klik di lapisan, lalu kita klik teks, lalu misalnya kita mau bikin judulnya adalah misalnya mengenal huruf gitu ya. Ini video pembelajaran kita, judulnya mengenal huruf. Lalu kita klik pilih. Nah, ini kan teksnya warna putih ya, Bapak Ibu. Teksnya warna putih. Itu kalau yang kuning, bingkai kuningnya itu di area teks, berarti memang yang sedang dipilih adalah teks. Lalu fasilitas yang untuk teksnya itu, editing teksnya itu ada di kanan atas. Nah, Bapak Ibu di sebelah gambar gunting itu ada kotak warna putih. Kalau kita klik, itu ada muncul pilihan warna. Itu untuk mengganti warna teks. Jadi misalnya kita pilih warna biru gitu ya. Lalu kita klik centang, maka tulisannya sudah berwarna biru. Lalu kita bisa besarkan, kita bisa agak putar atau seperti apa. Lalu kita juga bisa ubah fontnya tadi di simbol A besar dan A kecil. Itu kalau kita klik, ada pilihan huruf-hurufnya, bentuknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat di sebelah centang atas, itu ada simbol seperti simbol warung gitu ya. Itu KineMaster, kalau yang ini sudah berbayar, dia itu menyediakan fasilitas untuk fontnya yang unik-unik, yang lucu-lucu, itu banyak sekali. Nah, tapi kalaupun nggak berbayar juga bisa sih, bisa. Nanti kalau
masalah berbayar, tidak berbayar itu masalahnya di koneksi dengan internet. Nah, jadi nanti bisa dipilih tuh yang mana, lalu kita bisa klik tambahkan. Nah, misalnya ini ya, saya belum punya yang ini, Cafe 24 ini. Saya klik, lalu saya klik unduh. Nah, lalu ada muncul tulisan terinstall. Waktu saya close, lalu saya cek di, dia masuknya di mana ya? Saya cek dulu ya. Apa tadi namanya? Oh ini, masuk di sini, Cafe 24 kan? Tadi nama fontnya adalah Cafe 24. Nah, saya misalnya, ini saya pilih yang Pacifico. Nah, itu fontnya seperti itu, Bapak Ibu. Itu baru, kita baru, warna hurufnya kan, warnanya itu, warna dasarnya adalah biru ya. Nah, ini bisa juga kita tambahkan misalnya yang tulisannya ikhtisar. Ikhtisar itu semacam apa sih? Garis pinggir begitu. Ini kan karena hitam. Ini enable-nya mesti diaktifkan dulu. Nah, itu nanti pinggirnya akan ada hitamnya. Jadi lebih menonjol tulisannya. Tapi kalau hitam tuh saya kurang warnanya kurang suka gitu ya. Itu bisa diganti yang lain, misalnya kuning gitu ya. Maksudnya yang cerah begitu, atau putih begitu. Nah, misalnya saya balikin aja, ini ya, mengenal huruf. Lalu tadi kita kembali, kita mau berikan animasi. Kita klik lagi di bagian huruf tadi, di bagian teks yang judul. Lalu saya klik animasi, lalu saya kasih animasinya mungkin putar. Nah, seperti itu. Durasinya mungkin agak pelan-pelan. Nah, lalu kalau misalnya tulisan huruf ini kan panjangnya hanya sebatas yang ada di area kuning ya. Kalau misalnya saya klik di ujungnya yang kanan, lalu saya tarik dan saya panjangkan, tulisan judulnya ini akan muncul durasinya seperti sebanyak yang tadi saya sudah lakukan. Nah, kalau saya klik play, itu akan muncul seperti itu. Mengenal huruf. Nah, sampai durasinya selesai baru tulisannya hilang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di KineMaster selain ada animasi masuk, ada juga animasi keluar. Maksudnya tadi masuknya tulisannya itu seperti apa? Tadi kan berputar. Lalu keluarnya mau seperti apa? Misalnya keluarnya memudar. Memudar itu lama-lama hilang. Nah, mungkin saya pendekkan saja supaya bisa kelihatan perubahannya ya. Waktu kita play, nah kita lihat itu waktu tulisannya masuk, berputar, lalu waktu hilang dia memudar. Nah itu pilihannya nanti silakan dieksplor sendiri Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya juga ada animasi selama keseluruhan. Jadi waktu tulisannya itu di situ, apakah tadi kan masuknya. Terus selama tulisannya itu sudah masuk, dia mau apa? Misalnya berkedip lambat. Berkedip lambat, itu seperti itu, atau berkedip, atau denyut, atau seperti apa, atau mengambang. Mengambang itu seperti itu ya, kita coba ya. Nah, ini kita coba waktu masuk, lalu tulisannya itu goyang-goyang. Tulisannya tidak berhenti ya, sampai dia keluar. Seperti itu. Itu untuk menambahkan teks. Ya, jadi ada di lapisan di sini ya. Lalu untuk menambahkan media, ini nanti media saya kasih contoh fotonya saya sendiri aja ya, gambarnya saya sendiri. Nanti kasihan mungkin ada yang merasa kurang nyaman. Nah, ini foto saya sendiri aja ya. Ini di syuting atau direkam di kain hijau ya. Ya, tolong tidak usah perhatikan yang isolasi seluruh itu ya. Lalu kita mau pangkas. Kita pangkas dulu supaya rapi, supaya hanya warna hijaunya saja yang masuk. Nah, ini warna hijaunya masuk. Lalu saya klik centang. Lalu sekarang saya mau hilangkan warna hijaunya. Saya klik lagi gambar saya.
dan saya masuk di kunci kroma. Kunci kroma lalu saya klik aktifkan. Nah, ketika aktifkan itu warna hijaunya sudah mulai memudar dan saya atur di sini. Nah, ini bersih, ini bagus. Ini bersih sekali ya. Jadi kalau pada saat perekaman itu cahayanya bagus, kainnya tidak ada yang bergelombang atau terlipat, itu hasilnya jernih. Lalu kita besarkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu saya akan lihat apakah video saya sudah oke atau belum. Nah, rupanya saya belum siap. Nah, itu baru siap. Berarti saya perlu membuang bagian yang saya belum siap. Misalnya di sini ya, tadi saya sudah amati, itu sekitar yang saya sampai di garis warna merah itu saya belum siap. Saya tinggal klik lapisannya saya, lalu saya klik gunting, lalu saya pangkas ke kiri. Artinya yang di depan tadi yang belum siap itu saya buang. Lalu saya bisa geser gambar saya itu di sini. Karena saya munculnya setelah tulisan hilang. Nah, jadi kalau diputar dari depan seperti ini, ada mengenal huruf, lalu tulisannya hilang. Nah, itu saya masuk, tapi saya masuknya tiba-tiba, kurang bagus. Jadi saya mesti kasih animasi masuknya yang memudar supaya tidak masuknya tiba-tiba. Jadi saya coba, sekarang kita lihat seperti apa. Nah, itu gambarnya saya masuknya tidak tiba-tiba tapi pelan-pelan keluar. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa tambahkan teks lagi nih. Misalnya, ini kan sebenarnya saya lagi baca ayat hafalan ya. Saya misalnya ini ayat hafalan gitu ya. Saya tulis ayat hafalan. Saya taruh di mana nih ayat hafalan? Di sini misalnya. Saya ganti fontnya dengan font yang ini misalnya. Warnanya saya ganti dengan warna merah misalnya. Oh, merah kurang bagus ya, kurang cerah. Kuning misalnya. Nah, saya mau tambahkan di situ ayat hafalan. Saya juga mau tambahkan tulisan lain lagi nih. Selain ayat hafalan, saya mau tambahkan lagi tulisan yang lain lagi. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 misalnya seperti itu ya. Lalu tulisannya di mana? Misalnya di sini. Berubah gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tambah-tambahkan sendiri teks di dalam video pembelajaran kita. Lalu kita juga bisa tambahkan gambar. Ya, jadi waktu kita klik lapisan, kita ada pilihan media ya. Media itu ada gambar-gambar yang kita bisa tambahkan. Misalnya gambar api. Nah, misalnya ini ada gambar api. Tuh, kita tambahkan gambar api. Ini api Roh Kudus. Dan apinya itu munculnya di mana? Kalau mau munculnya bersama-sama dengan teks, ya kita tinggal geser saja. Geser mulainya itu ujung sebelah kirinya itu harus sama rata. Kalau kita mau, nanti setelah tulisannya hilang, setelah tulisan Yohanes dan ayat hafalannya itu hilang, ini saya demokan, terus muncul gambar api, boleh. Nah, gambar apinya juga kita bisa animasi. Misalnya, di sini yang KineMaster ini yang menurut saya unik, dia ada animasi-animasi yang seperti ini nih. Nah, ini jadi banyak sekali. Ada animasi yang seperti itu, ada yang seperti ini, ada yang goyang-goyang,
ada yang putar-putar gitu, ada yang seperti ini. Jadi animasinya macam-macam. Ada yang seperti hujan gini. Nah, ini juga lucu. Jadi saya mau ini agak geser sedikit supaya mungkin nanti bisa waktu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi animasinya lucu-lucu sekali di KineMaster. Terus kita juga bisa menambahkan audio. Jadi misalnya kita mau memberikan musik ya dari awal sekali, kita klik di simbol audio yang ada simbol not balok itu. Lalu di KineMaster sendiri, kalau Bapak Ibu klik aset musik, itu ini awalnya pasti kosong. Kalau saya sudah ada beberapa download. Nah, di simbol warung itu ya, kios itu yang di sebelah centang itu, tinggal diklik. Nanti kita cari musik, itu di situ ada macam-macam musik banyak sekali dan ini musik yang sudah apa ya, non copyright begitu, non copyright. Artinya kalau kita masukkan di YouTube itu kita tidak akan kena peringatan atau informasi dari YouTube bahwa ini lagu milik orang lain gitu. Jadi ini non copyright musik, bisa apa kita masukkan nih. Nah, tapi kalau misalnya kita apa namanya mau kita ada bikin musik sendiri nih, lalu kita simpan dalam bentuk MP3, nanti masuknya di sini di folder. Nanti folder kita di mana? Folder kita yang ada di HP kita di mana? Apakah di download atau di mana? Di audio atau di musik? Nah, ini ada beberapa yang saya sudah sempat download karena saya termasuk bantu di sekolah minggu juga ya, ada lagu-lagu sekolah minggu nih dari Terbit Matahari, Happy Ya Ya Ya, Jalan Serta Yesus. Nah, misalnya saya masukkan Happy Ya Ya Ya. Waktu saya klik lagunya, ini sebenarnya ada apa? Langsung mulai begitu, langsung mulai lagunya supaya bisa didengarkan dulu. Nah, kita bisa klik plus. Begitu kita klik plus, itu lagunya akan masuk di project kita, ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ada musiknya ya, cuma saya nggak tahu apakah di layarnya Bapak Ibu tuh musiknya bisa muncul atau enggak. Nah, ini sebenarnya sudah ada musiknya nih. Nah, lalu Bapak Ibu di setiap media kita, misalnya ya contoh, ini media saya, ini kan ada suara saya. Lalu di MP3 ini juga ada suara. Misalnya nih dominan suara musiknya, kita bisa kecilkan suara musiknya. Kita bisa klik di suara MP3-nya, lalu ada simbol speaker ya. Waktu kita klik simbol speaker akan muncul fasilitas seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu ada tulisan kompresor. Ini uniknya KineMaster ya. KineMaster itu punya satu fasilitas yang nanti dia bisa kualitas audionya jauh lebih jernih dan lebih bagus ketika kita aktifkan. Jadi tulisan kompresornya itu diklik warna merah. Nah, beberapa teman yang sudah menggunakan KineMaster kadang-kadang lupa ininya tidak diklik nih. Tapi di sini volumenya dikasih main, diturunkan, tapi lupa kompresornya tidak diaktifkan. Jadi ini kompresor wajib diaktifkan di tanda merah itu. Itu akan berbeda sekali. Saya ada berapa kali ngedit dan saya membedakan yang belum dikompresor dengan sudah dikompresor itu beda karena dia secara otomatis dia akan menyeimbangkan sendiri gitu ya ketika kompresornya diaktifkan. Nah, itu misalnya saya turunkan audionya. Lalu yang di video saya kan juga ada suaranya. Saya juga harus aktifkan kompresor. Jadi dimanapun video yang ada suaranya harus diaktifkan kompresor. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, misalnya suara saya kurang kuat, saya bisa kasih naik di situ, ya. Seperti itu. Itu untuk secara keseluruhan dalam satu video yang panjang itu volumenya besarannya seberapa. Tapi ada juga yang misalnya ya, misalnya ini lagu lalu contoh ya. Saya akan potong di sini, lagunya saya akan potong. Memotong audio juga sama aja, kita klik, lalu kita cari yang gambar gunting, lalu kita potong, saya tidak butuh yang kanan. Ya, nah misalnya lagu saya berakhir di
lagu saya berakhir di sebelum transisi pindah ke gambar yang pantai-pantai itu. Ada yang kedua adalah kita bisa secara manual menurunkan volumenya lama-lama menjadi hilang, ya seperti kalau di TV-TV acara anak-anak itu kan ada yang volumenya lama-lama hilang ya. Nah, sorry saya ulang. Tadi kan kita mainnya di gambar simbol gambar speaker. Sekarang kita mainnya di simbol gambar mixer ya, gambar mixer. Waktu kita turunkan, Bapak Ibu lihat perubahannya. Saya akan bikin 0 di sini karena lagunya akan habis. Lalu saya geser sedikit. Yang di sebelah sini saya akan kasih naik. Lalu geser lagi sedikit di sini. Nah, jadi sebenarnya volume musik ini lama-lama dia ketika dimainkan, dia makin ke belakang. Sesuai dengan titik-titik itu volumenya makan-makan lama-lama akan turun dan lama-lama akan hilang. Jadi itu memperhalus video kita. Jadi video kita tuh nggak tiba-tiba misalnya lagunya belum selesai tiba-tiba kayak putus gitu ya. Jadi kayak ada bunyi begitu. Nah tapi kalau lama-lama kita dihilangkan pelan-pelan suaranya hilang, lalu kita masuk ke transisi berikutnya itu akan sangat smooth sekali. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu, sebentar ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini? Sudah cukup jelas? Nah, ini kan feedback suara saya. Oke, Bapak Ibu, ini karena saya matikan volume yang di laptop, saya benar-benar nggak bisa dengar ya, supaya suara saya nggak double. Apalagi ya? Oh ya, ada satu lagi, yaitu hamparan. Jadi di KineMaster ini ada lagi yang namanya hamparan. Jadi selain teks, selain tadi kita bisa menginsertkan ini ya, media, kita juga di KineMaster itu ada yang namanya hamparan. Hamparan itu contohnya adalah sebenarnya gambar kecil-kecil begitu ya. Misalnya saya kasih tanda tanya. Nanti saya lihat tanda tanyanya muncul di mana. Nah, ini itu dia tanda tanyanya. Misalnya saya tanda tanyanya saya taruh di sini. Lalu saya juga bisa copy, saya bisa duplikat. Waktu saya klik yang ada tanda kuningnya itu, lalu ada titik 3 di ujung kiri atas. Waktu kita klik titik 3, itu ada pilihan duplikat, maka dia akan menjadi 2. Nah, ini yang salah satunya saya mau geser nih misalnya ya. Posisinya, nah itu muncul tanda tanya seperti itu ya, tanda tanya. Lalu tanda tanyanya juga kan bisa dianimasi juga, misalnya animasinya adalah, oh itu sudah ada animasinya sih langsung sih, jadi nggak perlu ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, karena ini munculnya itu cuma sesaat, kita bisa aja duplikasi, lalu kita duplikasinya kita pindah di sebelahnya, lalu diduplikasi lagi, lalu kita pindah di sebelahnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Iya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi fasilitas dari KineMaster ada hamparan. Ada juga tulisan tangan. Nah, tulisan tangan itu kita bisa betul-betul coret-coret sendiri tuh.
Kita betul-betul coret-coret sendiri, dan bisa kita rubah juga warnanya. Oh, nggak bisa, mesti dari awal ya, dari awal tadi. Nah, seperti itu kita juga bisa geser-geser. Itu betul-betul tulisan tangan kita. Oh, ada satu lagi. Ini cukup unik di KineMaster yang saya juga cukup seru menggunakannya. Jadi di sini ada yang saya klik itu suara. Waktu saya klik itu ada semacam kayak apa gambar itu ya, volume suara ya. Nah, ini saya bisa rekam suara saya ya. Misalnya saya akan rekam suara saya. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, lalu saya klik stop, berhenti. Nah, Bapak Ibu lihat tiba-tiba di bawah yang gambar pantai tadi ada warna ungu dan itu ada suara saya tadi. Nah, uniknya di KineMaster, ini suaranya kita bisa efek. Waktu kita klik, kalau dia tadi ini munculnya bukan warna kuning tapi warna merah, lalu kita klik pengubah suara. Di situ ada pilihan-pilihan, apakah suara saya mau jadi alien, suara saya jadi chipmunk, suara saya jadi apa, begitu ya. Suara saya jadi anak-anak, misalnya. Nah, ini sayang Bapak Ibu nggak bisa dengar kayaknya. Jadi itu suara kita tidak lagi dikenali jadi suara kita. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisa dengar atau enggak. Tapi ini seru sekali bikin master. Jadi misalnya nih, saya bikin video pembelajaran. Lalu saya tanya, siapa yang tahu tentang ini? Begitu ya. Lalu saya bikin sendiri efek-efek suara seolah-olah ada anak yang banyak nanya. Gitu, atau kita dengan teman kita rekaman 2 orang, kita bilang saya, begitu. Lalu kita efek jadi suara anak-anak atau suara cipang. Itu bakalan seru sekali dan buat anak itu waktu nonton tuh menarik sekali ya. Lalu Bapak Ibu untuk teks ya, teks itu ada triknya juga. Kalau misalnya kita mau tulisan yang sama nih ya, ayat hafalan, ini nanti mau muncul lagi, kita kan bisa duplikat ya. Waktu kita duplikat, itu kita bisa geser duplikatnya ke tempat lain. Jadi kita tidak lagi mengetik yang sama. Nah, itu bisa persis sama tinggal posisinya. Misalnya saya rubah di sini. Lalu misalnya yang Yohanes ini juga saya akan duplikat. Lalu duplikatnya saya akan geser di sini misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau saya play, ya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dieksplor sendiri, ya, Bapak Ibu. Nah, terakhir ketika video kita sudah jadi, ini saya hapus saja ya. Oh, ya sudahlah. Oke, ini kita lihat bahwa video kita. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat ini ya, lapisannya kita itu masih panjang, tapi durasi medianya, wadahnya itu pendek. Dia akan berhenti di mana medianya itu terakhir di situ. Jadi kita harus tambahkan lagi. Jadi yang wadahnya itu, medianya ya, sorry, ini kliknya media ya. Yang media itu kita harus tambahkan untuk bisa menutupi Nah, contohnya seperti ini. Ini akhirnya media yang di atas itu bisa lebih panjang durasinya daripada lapisan saya. Oke, ini terakhirnya saya akan perhatikan. Oke, misalnya saya terakhirnya di sini ya. Lalu saya akan potong lapisan saya supaya lebih pendek. Lalu yang di atas juga saya akan potong supaya berhentinya sama-sama.
Nah, yang di bawah itu saya kasih animasi keluar itu memudar. Jadi nanti gambar saya akan pelan-pelan hilang ya. Ini terakhirnya seperti itu. Lalu misalnya terakhir saya tambahkan lagi logo Kalam Kudus misalnya ya. Nah, karena logo Kalam Kudus itu bentuknya gambar, saya harus akalin, saya kasih warna hitam misalnya. Saya warna hitam, lalu di lapisan saya akan cari logo Kalam Kudus. Nah, misalnya ini ya. Nah, jadi misalnya ini endingnya video saya, lalu muncul itu. Nah, kalau kurang smooth, transisinya kita kasih crossfade, lalu, nah Bapak Ibu kalau perhatikan ini kan lebih pendek daripada yang bawah ya. Ini harus kita agak geser lagi sedikit supaya dia jangan, medianya ini harus lebih panjang daripada lapisannya. Lalu ini logonya kasih geser dan jangan lupa dikasih animasi masuk memudar supaya dia masuknya enak, pelan-pelan, lembut. Nah, itu endingnya ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini final ya. Terakhir adalah ketika kita sudah menyelesaikan dan kita akan mengekspor video kita ke dalam bentuk video gitu ya. Itu ada simbol di ujung kanan atas yang ada gambar kotak dan ada panah ke atas. Kalau kita klik, nah ini Bapak Ibu bedanya. Kalau saya sudah berbayar itu munculnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum berbayar, nanti ada muncul dua pilihan waktu klik ekspor. Waktu klik ekspor nanti ada muncul pilihan apakah mau free atau mau berbayar gitu ya. Nah, karena saya sudah berbayar, tampilannya sudah seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih resolusinya video kita. Makin angkanya makin tinggi, 1080, 1440 itu makin kualitasnya bagus, tapi juga ukuran filenya makin besar. Makanya kalau Bapak Ibu kemarin dengar yang Pak Ronting bilang kita harus juga tahu juga program untuk konverter gitu ya. Nah, resolusi misalnya 720 itu sudah bagus ya. Kita dan dilihat di situ ukurannya adalah 215 MB. Ya, masih oke lah ya. Saya klik ekspor. Nah, kalau sudah berbayar langsung ekspor begitu. Nah, ini prosesnya memang membutuhkan waktu ya. Makin besar filenya, proses ekspornya makin lambat, makin pelan, makin butuh waktu ya. Ini saya tunggu sampai memang ekspornya selesai ya, supaya nanti Bapak Ibu juga melihat hasilnya, videonya nanti seperti apa. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tersimpan itu otomatis ada keterangan di samping kanan ini ada tulisannya tak berjudul 1_720p ya. Terus ada script 1. Nah, kalau mau di play, kita mau lihat videonya tinggal di play saja. Nanti kita mau putar pakai apa. Tapi bisa juga kita keluar dari KineMasternya. Kita keluar. Nah, proyeknya masih tersimpan ya Bapak Ibu. Proyeknya itu yang gambar pelangi itu masih tersimpan. Jadi kalau kita mau edit lagi suatu saat, mau tambahkan apa, itu masih bisa. Lalu kita keluar, lalu kita cari di galeri kita. Album di video. Nah, di videonya sudah muncul video yang kita buat tadi. Jadi kalau misalnya kita play, itu sudah ada video kita. Video kita sudah siap, sudah jadi video. Kita lihat sekilas dulu ya, Bapak Ibu sampai ke transisi yang gambar pantai.
Oke, demikian Bapak Ibu. Saya akhiri. Kok masuk ke sini lagi? Sorry. Saya akhiri meeting saya yang di HP. Saya keluar dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya sudah kembali ke yang laptop. Ada pertanyaan? Ya, saya rasa teman-teman sudah mulai, terutama untuk guru-guru sekolah minggu ya. Guru-guru sekolah minggu ini sudah ada beberapa guru yang mengedit gitu ya. Jadi tinggal nanti mengembangkan sendiri dan ide-idenya itu mungkin bisa dikembangkan. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin belum pernah tahu pelayanan sekolah minggu, boleh ngintip-ngintip YouTube-nya sekolah minggu, karena itu bukan hanya ibadah, tapi juga ada aktivitas siswa yang diberikan itu dengan cara memberikan tutorial. Nah, nanti untuk TK, untuk SD mungkin juga perlu sekali untuk bisa bikin tutorial yang bisa diikuti oleh anak. Apalagi kalau misalnya kerajinan tangan, atau misalnya belajar menulis, itu kan harus ada contoh-contohnya, dan anak melihat, oh caranya seperti itu, dan dia lakukan. Dan juga mungkin kita juga bisa berikan aktivitas-aktivitas fisik. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti ini kan di setiap unit kan sudah dibentuk tim IT-nya ya. Maksudnya tim IT-nya ini nanti akan mengembangkan, nanti tim IT siap-siap akan ada meeting-nya. Tim IT harus kita akan bikin meeting secara rutin, supaya nanti kalau ada kesulitan kita bisa saling sharing, dan kita juga bisa saling melengkapi, dan kita juga bisa membantu teman-teman lain di unit gitu ya. Jadi teman-teman yang merasa masih kesulitan atau masih bingung, nanti bisa minta tolong kepada tim-tim IT. Tim IT ya, orang-orang yang disebut sebagai tim IT. Seperti itu.